Mungkin Pak Andre juga kaget kan waktu beberapa waktu, mungkin udah seminggu yang lalu ya. Saya menghubungi Ya, Pak Andre, yuk kita sharing-sharing bisnis, sharing-sharing bincang-bincang seperti ini, supaya minimal teman-teman ini mendapat inspirasi dari pelakunya langsung gitu. Ya, sehingga waktu itu Pak ya, Andre sempat agak sedikit ragu, waduh Pak, belum pernah ngomong di publik, tapi ini lihat Anda di sini, Anda begitu lancar, dan luar biasanya, yang saya ingin sampaikan, ini ada di tim Anda ini, sudah ngomong tuh. Terima kasih Pak wah Andre, ini, sudah mempertahankan sulit. Jadi boleh dibilang, nggak tahu nih benar nggak satu pun ya Pak ya, ada pemutusan hubungan ya, dengan karyawan Anda ya. iya, iya, iya. Ini luar biasa. Jadi itu yang saya ingin respect sekali dengan Pak Andre. Anda dengan Bu Triana, saya sebut nama nggak apa-apa ya, istri Betul, Anda betul, itu ya, ya. seperti betul-betul raja dan ratu ya, yang betul-betul bisnis ini Anda berdua pimpin ya. Jadi satu ada kekuatan di administrasi, satunya sangat ngerti produk ya, luar biasa. Betul, Dan saya ya. cukup lama. Yang tadi saya ingin garis bawahi itu ada berapa poin Pak, yang mungkin teman-teman bisa ambil dari pelajaran ini. Yang pertama, ketika Anda sudah katakanlah omsetnya terpuruk bahkan lebih dari 50%, pada saat itu malah Anda tidak putus asa. Kalau orang bilang nggak quitter, bukan menyerah gitu loh Pak. Tapi malah Anda Ya, mengangka, satu, ngumpulkan sebagai jenderal tadi, Anda mengumpulkan karyawan Anda memberikan instruksi yang jelas. Nah, ini dia. Ini yang saya ingin sampaikan. Instruksi yang sangat jelas itu sangat dibutuhkan oleh katakanlah anak buah kita ataupun follower ya. kita. Nah, apa instruksi yang jelas tadi? Satu, kita tidak mau menyerah. Anda dua, mengambil langkah teknis. Anda sudah tahu bahwa produk apa yang akan laku. Anda beradaptasi tadi. Anda cari Betul. produk yang pada saat ini yang memang lagi dibutuhkan, yaitu alat-alat kesehatan, bahkan Anda juga sampai jual vitamin ya, biarpun bukan yang utama. Dan ini Pak, Ya, ini yang disebut harta karun. Anda memanfaatkan database. betul. Bahkan Pak, ini banyak dari teman-teman pengusaha, bahkan saya mungkin pernah tanya juga, Anda kenal nggak siapa customer Anda? Anda kenal nggak siapa dulu yang sudah pernah belanja kepada Anda? Kadang mereka nganggap ini bukan sesuatu yang penting. Padahal Ya, ketika, nah ini yang sudah terbukti ya dari omongan Pak Andri, seorang praktisi, ketika pada masa-masa sulit seperti ini, tidak gampang Pak kita mencari customer baru. Benar nggak Pak? Nah, wah itu benar banget. jadi list customer Anda inilah yang kita sebut harta karun, yang memang katakanlah berapapun yang mereka beli dari Anda, kalau dijumlah dengan jumlah yang lumayan banyak, maka minimal bisa membantu omset Anda. Betul nggak, Andi? Betul banget, Pak Im. Itu dia. Nah, ini Ya, saya mau lanjut nambahkan Pak. sedikit, Pak Im. Ini ada yang Boleh. menarik, ya. Menarik Ya, mengenai data ini, Pak Im. Ternyata ya. yang beli barang saya pada saat pandemi ini bukan customer Pareto, Bukan ya, bukan yang bukan rata-rata yang yang top top sudah atas, bukan. Karena betul. kenapa? Kenapa, Pak Im? Ini Ya. karena mereka ini yang terdampak paling besar. Hmm. Karena mereka kan Oh, cenderung stoknya pasti cukup banyak, yang besar-besar betul, itu, karyanya juga banyak. Nah, mereka betul. stop, Pak Im. Mereka Stop ya, stop. betul, Stop. Jadi kita bagaimana kita nyari yang customer yang tidak Pareto itu. Karena betul. yang Pareto ini mereka sudah ngomong stop. Sudah ngomong stop. Iya, biasanya kan kita fokus ke Pareto nih Pak Im. Betul, Yang betul. Pareto Ini yang 20% customer, sesuatu yang ya. baru ini Pak menurut saya. Artinya Iya, baru baru. itu di luar hukum Pareto yang kita tahu kan. Biasanya kan Ya, kita nyerah ini. ke yang 80% itu kan. Artinya Nah, 20% ya. dari customer besar Ya, 20% menyumbang customer. omset. Ya. Betul. Ternyata bukan yang Pareto ya Pak ya. Iya, pada Ya, saat pandemi ini saya menemukan ada fakta yang aneh di sini gitu. luar Jadi biasa yang ya. banyak beli bukanlah customer 20% teratas itu. Ada Hmm. memang, tapi mereka nggak banyak. Jadi lebih ke Hmm. rata yang 80% ini malahan. Jadi kita harus rajin-rajin kontak yang bukan Pareto. Yang bukan Pareto ya.
Iya, Jadi iya, iya, yang baik. bukan Pareto itu biarpun belinya tidak dalam jumlah besar, tapi secara angka di list Anda, saya yakin mereka ini yang 80% itu kalau di list. Betul nggak Pak? Karena yang Iya, besar-besar itu yang masuk 20% ya kan? iya, Oke, luar biasa. Dan begini Pak, saya juga ingin nyampaikan sedikit karena mungkin banyak dari teman-teman kita yang nonton, saya yakin ini. Banyak dari kita saat ini rata-rata itu tenggelam seperti yang Bapak omongan tadi, bahwa udahlah memang keadaannya seperti ini. Saya udah nggak bisa terlalu apa-apa. Memang omset juga mau apa lagi. Jadi bahasa saya itu memang bukan menyerah, tapi kebanyakan orang terlalu terlena dengan situasi sehingga Pak, actionnya jadi kurang. Itu yang saya lihat. iya, iya, Ya, betul, betul. yang saya lihat apa yang dilakukan Pak Andre itu malah kebalikannya Pak. Ketika banyak orang betul-betul mengurangi mungkin jam kerja, mengurangi action, enggak terlalu mau banyak aktif untuk katakanlah menghubungi dan lain-lain, Anda justru mengambil tindakan sebaliknya. Ya, Anda kumpulkan Ya, database, Anda hubungi, bahkan mungkin saya yakin ini tim Anda juga berfungsi dengan maksimal. Artinya mungkin ada beberapa orang saling menghubungi semua pelanggan-pelanggan ya, lama Anda yang jumlahnya ya, banyak sehingga order mulai masuk dan omset mulai dapat lagi. Dan harapan betul. saya cash flow juga terbantu karena itu. Betul nggak Pak? Ya, Ya, betul, betul. Ya, kita terus terang tertolong, Pak Him. Sekarang kita ya, memang tidak ada, pas posisi ini kita tidak ada pinjaman modal kerja di bank. Nah, betul. itu. Kalau misalkan kita ada pinjaman, ya mungkin memang itu lebih berat lagi. Lebih berat Seperti itu. karena memang Ya. kalau di Dan, bank itu nanti memang itu hmm. harus topik khusus Pak. Susah untuk karena Ya, di satu sisi ya, dari satu sisi itu begini, hanya kita meningkatkan omset ataupun kayak Pak Andre ini pivoting bisnis ya, mencari peluang ya, baru tapi mengandalkan tumpuan kaki yang masih di katakan infrastruktur menurut saya, ada ya, timnya, masih ada tokonya, masih punya list data. Nah, tidak semua orang Pak yang punya infrastruktur yang kuat ini. Nah, kalau saya boleh jujur, sebenarnya waktu saya kenal Pak Andre yang setahun setengah yang lalu itu, saya sebenarnya sudah sangat-sangat respect ketika waktu saya datang, Anda itu sudah punya laporan. Ya, hmm. laporan itu ya artinya sudah ada pembukuan dan lain-lain, ya kan? Biarpun memang Pak Andre masih ada perlu bantuan untuk supaya ingin, ya kalau orang bilang tuh naik kelas lah. Yang tadi belum ngimport sudah berani ngimport sendiri. Kan itu memang nggak gampang Scale Pak up. untuk ya skill up Ya, namanya. scale up. Sekarang Ya, dengan udah pelan-pelan bisa begini, ke depan itu kan menjadi kelihatan Pak. Yang saya ingin betul. sampaikan, sekarang ini Pak, tim yang tadi saya bilang infrastruktur itu ya, timnya, internalnya, dan lain-lain itu justru dites oleh COVID ini Pak. Jadi sebenarnya ada pandemi COVID ini benar-benar ngetes sebenarnya kita itu solid atau enggak. Iya, 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 betul sekali itu, Pak Him. Kita akan merasakan ya kan. Nah sebenarnya Ya, ya kalau memang ini bisa Pak Andri lewati, ya bisa katakanlah kita tentu berharapnya begini Pak Andri ya, pandemi COVID ini tidak terlalu berlarut-larut. Ya tentu saja ya, kita sendiri, saya betul. sendiri kalau ditanya kapan ini selesai, nggak ada yang benar-benar tahu. Tentu kita juga menggunakan referensi. Kalau misalnya para profesor atau orang-orang yang sudah meneliti, katanya mungkin bisa sekitar 6 bulan. Kalau kita kaitkan dengan misalnya pajak, pajak juga memberi bonus insentif juga kan selama 6 bulan. 6 bulan. Betul. Kita berharap mungkin setelah bulan September, kalau ini memang puncaknya sekitar Juni ini, maka September pelan-pelan kan akan pulih, Pak. Nah, Anda Ya, bayangkan, Pak, ketika pada masa COVID ini pun misalnya Anda bisa survive, nah ini pelajaran yang luar biasa bagi Pak Andre juga artinya untuk ke depan. Karena kebanyakan, Pak, yang saya temui, ya ini sedikit sharing, Pak, ya, dari kasus yang ya, lain. Suatu bisnis atau pengusaha itu, mereka paling gampang katakanlah kadang tidak dengan pertimbangan matang untuk menambah timnya ketika situasi pasar itu dalam keadaan bagus. Misalnya omset mereka lagi bertumbuh nih Pak. Dengan gampang mereka ya, udah
udah rekrut, bahkan tanpa seleksi yang sangat ketat. Contoh misalnya bertanya kepada yang lain, ada nggak temennya mau kerja? Bahkan nanya tetangga, ada nggak yang mau gabung, betul Pak? Iya, iya, Tiba, iya. waduh, timnya menjadi begitu bengkak, besar, dan sekali krisis datang, mereka nggak siap. Karena mereka baru tahu ternyata yang mereka rekrut selama ini mungkin bukan betul-betul tim yang mereka butuhkan. Bukan betul-betul atas bahwa apa tadi, fondasi bisnis itu dilandasi oleh tim yang kuat. Ini Ya, betul-betul asal comot saja. Nah, ini yang menurut saya pelajaran penting. Jadi dengan COVID-19 ini Pak Andre betul-betul, ini jujur Pak, ini inspirasi juga bagi saya melihat bahwa begitu luar biasa tim Anda juga bekerja sama, sehingga dalam keadaan krisis ini pun Anda masih tetap bisa survive. Bahkan, nah ini yang luar biasa ya. Ya tentu saja, saya selalu bicara karena banyak juga yang tanya, Pak, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, kalau Anda bisa survive selama masa pandemik ini, itu aja sudah luar biasa. Ya, jadi kita tidak terlalu muluk-muluk, wah saya ingin tumbuh, saya ingin ini. Kita bisa ya, ya. survive, kita tambah kompak, luar biasa. Boleh Pak, dari Pak Andri sekarang Pak. Ya, ini mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semua juga. Ya, Jadi pada saat COVID ini kita tetap memberikan target untuk toko-toko, target untuk leader-leader, target untuk sales. wah luar Maksudnya biasa. targetnya ini tentu beda dengan target yang biasanya. Jadi ini target untuk survive, Pak. Jadi Ya, omset berapa yang dibutuhkan untuk bisa survive atau BEP atau impas. Nah, oke, itu. mantap. Seperti itu, Pak. Ya, Ya, itu kita analisa, kita hitung, ya, dan puji Tuhan, Pak Im, pada saya baru saja dapat laporannya juga ya. sesuai. Jadinya kita ya memang kita ada untung dikit sekali, tapi nggak minus yang pasti, nggak Betul. minus. Ya, Karena ya, memang sekarang ini kita nggak terlalu bisa berharap terlalu banyak sampai bertumbuh betul, ataupun untungnya banyak ya ya, Pak ya. Ya, betul, jadi betul. sudah membuat satu set atau apa ya, membuat satu target lah. Tapi Ya, target ini adalah target yang masuk akal, di mana Anda betul. juga sudah ngukur bahwa tim kita bisa capai atau enggak, dan Bisa. ternyata kita Anda Ya, lalui. Wah, luar biasa Pak. Wah, luar biasa. ya. Oke, Karena kalau tidak ada target seperti itu beda, Pak. beda lagi Beda. ya. Beda. Energinya beda, semangatnya beda. Betul. Kalau orang di target itu dia pasti berusaha semaksimal mungkin untuk capai target. Nah, Untuk itu. capai. Apalagi Ya, ini yang tadi Pak Andre bilang bahwa ini musuhnya udah musuh bersama. Jadi betul. sehingga Ya, tim Pak Andre leadernya semua itu bisa dalam satu katakanlah satu kata lah ya, satu inilah satu ikatan ya, ya. bahwa ya kami harus bergandeng tangan karena musuh yang kelihatan ini sama, ini yang kita perangin. Jadi Ya, malah antar tim betul. itu nggak ada sikut-sikutan dan lain-lain, betul ya Pak ya? Ya, Malah karena ini kerjasama. momennya mestinya kita harus saling bergandeng tangan. Kita harus bersatu padu, Pak. Ya, luar Ya, biasa. Jadi ini saya juga ingin sampaikan ke teman-teman ya, mungkin banyak yang belum kenal Pak Andre. Pak Andre inilah bukti nyata menurut saya Pak, sukses menerapkan pivoting. Karena dalam 2 bulan ini Pak, dalam 2 bulan ini banyak sekali bisnis terpuruk secara omset, dan jujur Pak, ya, efek yang luar biasa itu di cash flow. Ya, saya memang nanti ada sekitar seminggu lagi Pak, saya akan membuat satu webinar, charity webinar Pak, oh judul ya, charity webinar. Tentu ada berbayar sedikit, tapi seluruh uang dari seminar itu akan kita sumbangkan. Kita belum tahu ke siapa, kita lagi-lagi memang sedang mengkontak dokter siapa yang itu Pak? Dokter Tirta. Dokter Tirta, kita lagi Ah, mau beliau, bisa wah, nggak kita bagus, bagus. ya, karena beliau jujur Pak, kalau saya respect ya dengan apa yang beliau lakukan, Ya, membantu rumah sakit dengan penyediaan APD dan lain-lain. Nah, salah ya, satu nanti di seminar saya itu Pak, kita akan bahas betul mengenai cash flow ini. Jadi hari ini Pak, jujur Pak, salah satu ilmunya yang memang juga ada di situ yaitu mengenai pivoting business ini. Arti bagaimana ya, secara strategi yang tadinya Anda jual aksesoris, ternyata Anda bisa secara katakanlah sukses ya Pak ya, memanfaatkan ya, momen
ketika orang lain lagi terpuruk omsetnya, minimal Anda bisa survive. Ya, memang moodnya memang harus survive itu, Pak, ya kan? Nah, ini luar biasa, Pak, ya. Jadi saya ingin sampaikan sedikit, Pak. Saya takut lupa. Karena bagaimanapun teman-teman kan mungkin tanya juga, Pak, lantas apakah ada fasilitas khusus yang berkaitan dengan penyediaan alat-alat ataupun kalau saya tertarik nih apa yang dilakukan Pak Andre misalnya. Saya juga ingin misalnya mulai masuk ke bisnis yang Pak Andre sebut penyediaan alat-alat kesehatan. Masuk macam-macam ya, termasuk shotgun itu ya Pak ya, apa Pak namanya itu Pak, yang tembak temperature gitu ya, suhu tubuh itu. Termogan, terus macam-macam lah. Nah, apakah ini pemerintah mengakomodir dengan cara katakanlah memberi fasilitas khusus gitu ya. Nah, ini saya harus sampaikan Pak, karena bagaimanapun informasi seperti ini, informasi yang sangat berharga. Siapa tahu yang berminat masuk ke situ, oh ternyata dapat fasilitas juga. Karena seperti yang kemarin Pak Andri kan sempat tanya, Pak, saya mau nyuplai termogan atau katakanlah alat-alat APD atau apapun ke rumah sakit. Nah, lantas bagaimana dengan rumah sakit? Nah, memang ini ada PMK-nya, Pak. Saya boleh jelaskan ya, Pak Andre ya? Boleh, Pak. Nah, jadi ada PMK 28 namanya, Pak Andre, dan teman-teman semua. Keluarnya sama juga, belum terlalu lama. Selama ini yang kita bahas kan PMK 44. Jadi sebenarnya ada PMK 28, sangat khusus, Pak. Sangat khusus membahas mengenai obyeknya itu yaitu barang-barang yang berkaitan dengan pandemi COVID. Seperti obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, alat-alat pendeteksi, APD, alat-alat perawatan pasien, dan lain-lain. Serta beberapa jasa yang berkaitan dalam penanganan COVID ini, seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi, penyewaan, dan jasa pendukung lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID. Apa fasilitas dari negara? Ya, kalau nanti teman-teman ingin tahu teknis semua, ini memang saya juga sudah bahas, ada di YouTube saya, Pak. Ya, YouTube Cek ya, Pak ya. Judulnya mengenai fasilitas, bukan insentif, Pak. Beda. Fasilitas pajak terhadap yang ingin ikut katakanlah bersumbangsi dalam menangani pandemi COVID. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh biar gampang. Ternyata Pak Andre ini ternyata ingin import APD misalnya. Dan APD ini tentu juga nanti akan Anda jual ke rumah sakit, katakan. Maka secara objeknya APD itu termasuk Pak Andre dapat fasilitas. Loh, lantas apa? Waktu ngimport, PPh importnya itu dibebaskan, Pak. Keren kan? Oh iya, free ya, Pak ya. 122, betul. Apalagi yang dibebaskan? PPN-nya, Pak. Waktu Anda import dibebaskan. Luar biasa. Nah, kedua, saya nggak bicara masalah teknis ya, nanti Anda ke YouTube. Kita prinsipnya aja. Kedua, barang itu kan nanti Anda supply, Pak. Katakanlah ke rumah sakit pemerintah. Kan biasanya juga harusnya kita membuat faktur yang ber-PPN dan lain-lain. Nah, ini juga nanti dibebaskan. Banyak dibebaskan, ya, luar biasa. Nah, luar biasa ini. Jadi dari pemerintah ya itu. Betul, betul. Jadi maksud saya, teman-teman yang berminat untuk melakukan pivoting bisnis dan kebetulan objek pivoting bisnisnya ini artinya barang-barangnya ini berkaitan dengan penyediaan ini, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan satu paket fasilitas pajak di PMK 28. Ya, dari mulai PPh dibebaskan, PPN dibebaskan,